Assalamualaikum, hai guys. Kita kesempatan ini masih sama Dokter Tasa akan bicara tentang glaukoma. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita pada konten sebelumnya tentang glaukoma. Jadi bagaimana pembicaraan kita ini bisa memperjelas apa itu glaukoma, bagaimana gejalanya, apakah bisa sembuh. Nah, itu akan dengan menonton channel kita ini semakin jelas. Selanjutnya kita akan dipandu Dokter Tasa. Hai Tasa. Hai dok. Kita lanjut tentang bahasannya kemarin ya dok. Jadi dok, kan glaukoma ini pasti ada tanda-tanda khasnya ya dok. Jadi tanda-tandanya ini sebenarnya seperti apa sih gitu dok? Ya. Biasanya yang sering bermasalah itu biasanya kita katakan glaukoma kronis. Dia kadang-kadang tanpa gejala apa-apa datang saat terlambat. Nah, itu yang masalah. Tapi sebelumnya kan kita sudah ketahui mereka-mereka yang punya faktor risiko itu insidennya lebih tinggi terhadap mereka, seperti ada faktor keturunan. Jadi kalau glaukoma itu kadang-kadang tidak ada keluhan, seperti matanya seperti biasa saja. Tapi kalau kita periksa penglihatannya sudah mengalami gangguan. Penglihatannya misalnya tidak bisa normal seperti orang biasa. Kemudian kita periksa lagi, tapi itu kan membutuhkan alat, harus diperiksa dengan dokter mata. Betul. Itu kita ukur tekanan bola mata. Tekanan bola matanya dicek. Ya. Biasanya mereka yang menderita glaukoma, tekanan bola mata itu biasanya lebih dari 20. Range normalnya itu sebenarnya berapa sih dok tekanan bola biasanya mata? di bawah 20 Itu masih termasuk normal. Di samping tekanan mata, bola mata, baru nanti ada gangguan lapangan pandang, seperti lapangan pandang yang menyempit. Kadang-kadang mereka tidak sadar. Tadi sudah berat, sudah kita katakan sebagai tunnel vision, mereka baru mengeluh. Jadi tunnel vision itu maksudnya begini, dia hanya bisa melihat lurus saja, sehingga lapangan pandang perifer tidak sudah terganggu. Berarti nggak bisa lihat kanan kiri gitu, agak terganggu ya dok? Itu yang kita katakan tunnel vision itu seperti itu. Kemudian baru kita periksa nanti saraf matanya. Nah, itu bisa dilihat dengan pemeriksaan biasa saja, dengan ophthalmoscope. Itu kita bisa melihat tanda-tanda dini kerusakan daripada nervus opticus, nervus atau saraf matanya. Hasil akhir daripada glaukoma ini adalah saraf matanya itu mengalami atrofi yang kita katakan sebagai kematian. Jadi artinya saraf mata itu udah pucat, sudah pucat, udah putih semua. Itu biasanya kalau dokter mata bisa memberikan pemeriksaan. Jadi kita ingatkan lagi bahwa kerusakan saraf mata yang sudah terjadi akibat glaukoma tidak bisa pulih lagi. Jadi bisa buta lah istilahnya ya dok. Terus dok kan tadi kan kita bahas tentang tekanan bola mata nih dok. Nah, tekanan bola mata ini cara memeriksanya sih sebenarnya seperti apa sih dok? Ya, untuk tekanan bola mata memang diukur pakai alat ya. Ada yang sederhana, ada yang lebih modern. Yang sederhana biasanya kita katakan tonometer shot. Itu kita katakan sebagai manual. Kemudian ada lagi yang namanya non kontak. Tapi itu nanti kita bicarakan pada konten selanjutnya aja. Bisa nggak sih sebenarnya kita ngecek tekanan bola mata sendiri gitu dok? Bisa, tapi tidak akurat. Tidak akurat. Kenapa? Karena kita tidak berpengalaman. Tapi kalau dokter mata sudah berpengalaman, ini namanya digital dengan tangan saja. Tapi itu kan tidak akurat. Terus selain itu kan glaukoma ini berarti kan gak jelas ya dok tanda-tandanya ya dok? Atau tanda-tandanya jelas.
selain tekanan bola mata yang tinggi? Iya, terganggu penglihatan. Terganggu penglihatan. Penglihatan terganggu. Lapang pandangnya terganggu. Penglihatan jauh terganggu, lapang pandang terganggu. Itu tanda-tanda. Tekanan matanya tinggi. Kalau mata merah termasuk tanda-tanda glaukoma nggak, Dok? Kalau mata merah biasanya pada glaukoma yang serangan mendadak, yang kita katakan glaukoma akut. Glaukoma akut. Kalau glaukoma kronis tidak ada gejala apa-apa. Berarti itu tanda beda ya, Dok, glaukoma akut sama kronis ya, Dok? Terus, Dok, kalau misalnya pada penderita glaukoma ini wajib kontrol rutin nggak sih, Dok? Wajib. Jadi kita katakan wajib. Jadi istilahnya sekali kita menderita glaukoma, seumur hidup kita harus melakukan kontrol, harus melakukan berobat. Jadi itu dokter mata yang bisa menentukan apakah seseorang itu glaukoma atau tidak. Kalau sudah tidak ada masalah, harus berobat terus. Tujuannya apa? Untuk menyetop, menghentikan progresifnya, gitu. Karena glaukoma ini akan berjalan terus. Jadi dokter mata biasanya akan mengintervensi tekanan mata. Jadi tekanannya bola mata itu yang dia turunkan dengan menggunakan obat-obatan. Atau perlu tindakan lain bisa. Jadi kalau misalnya tiap kontrol rutin nih, Dok. Jadi yang kita pemeriksaan yang dilakukan yang pertama berarti tekanan bola matanya yang selalu dicek ya, Dok. Ya, di samping ketajaman penglihatan, tekanan bola mata, lapangan pandang. Kemudian saraf matanya. Itu yang akan diperiksa. Kalau misalnya tiba-tiba dia di tengah jalan gitu berhenti berobat, akan ada masalah nggak, Dok? Iya, berarti prosesnya akan progresif. Jadi berobat itu menghentikan, memperlambat progresifnya. Jadi kalau dia hentikan, tidak berapa saat lagi, kemudian datang lagi, tahu sudah terjadi kerusakan fatal. Penglihatan hilang sama sekali. Hilang. Terus, Dok, kan kadang ada ya, Dok, kalau misalnya pasien tuh baru datang, dia tuh sering ngeluhinnya nyeri, Dok. Jadi apa perlu diberikan obat anti nyeri atau tidak? Kita lihat dulu. Kalau dia biasanya kalau glaukoma akut, bisa kita berikan. Tapi kalau glaukoma kronis jarang, karena dia hanya kadang-kadang tidak ada rasa sama sekali, hanya merasa pegal-pegal saja. Tapi kalau glaukoma akut bisa kita berikan obat anti sakit bisa. Kemudian ya, kalau glaukoma itu kan bagaimana proses, jadi dalam bola mata kita itu ada yang mempertahankan tekanan bola mata. Apa? Iya itu produksi cairan bola mata di dalam. Cairan bola mata itu kan ada yang di dalam. Kemudian diproduksi terus. Kemudian dia berjalan dengan lancar. Itu kalau orang normal. Jadi kalau mereka-mereka yang glaukoma biasanya terganggu salah satunya. Misalnya karena proses umur, proses sklerosis. Nah, itu biasanya tuh makanya umur 40 tahun harus rajin cek tekanan bola mata. Kan kalau glaukoma memang seringnya itu ya, Dok, karena tersumbat ya, Dok. Itu biasanya tersumbatnya karena apa? Itu yang tidak diketahui kadang-kadang, cuma teori-teori saja. Terjadi ya terjadi hambatan untuk pengeluaran dari cairan aqueous namanya. Aqueous humor ya. Itu yang sering terjadi. Kadang-kadang tidak diketahui sebenarnya. Makanya kalau misalnya pada pasien glaukoma tuh kelihatan kadang bilik mata depannya tuh kayak lebih besar gitu ya, Dok. Kayak dangkal gitu, Dok. Ya, itu biasanya akan jelas pada glaukoma akut. Glaukoma akut. Kalau glaukoma kronis biasanya sama seperti orang normal. Tapi kalau kita periksa, baru kita ketahuan dia glaukoma. Visusnya terganggu seperti saya jelaskan tadi. Penglihatan terganggu, tekanan matanya tinggi, ada gangguan lapang pandang atau kerusakan pada saraf matanya. Baru kita sadar bahwa dia glaukoma. Terus cara membedakan akut sama kronis ini sebenarnya apa sih, Dok?
Kalau kronis ya berjalan ya seperti biasa tanpa gejala. Kalau akut biasanya serangnya mendadak, terjadi peningkatan yang mendadak untuk tekanan bola mata. Tapi biasanya ada faktor pencetus. Bilik mata depan dangkal, bola matanya yang pendek, pasien-pasien hipermetropia itu faktor-faktor risiko namanya. Kan banyak orang awam juga nggak tahu ya dok ngebedain yang akut sama kronis. Kadang dia datang juga ngeluhinnya misalnya matanya merah doang nih, tiba-tiba glaukoma, dicek tekanan bola matanya. Ya banyak ya gejala-gejala yang mirip dengan glaukoma akut, karena gejalanya mata merah. Kadang-kadang mereka menyangka itu sakit mata biasa. Tapi bedakan saja ya. Kalau ada mata merah, sakit kepala, kabur, curiga pertama kita glaukoma akut. Saya rasa cukup kayaknya ya untuk konten kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Konten selanjutnya nanti coba akan kita terangkan tentang bagaimana pemeriksaan tekanan bola mata. Saya rasa demikian ya. Iya dok. Terima kasih. Terima kasih banyak lagi dok. ya. Iya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.